bahwasanya kita kaum muslimin, kita semua yang mengaku bagian dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak mengkafirkan seorang pun di kalangan kaum muslimin, siapapun dia orangnya, selama dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Haram untuk kita untuk menjatuhkan kehormatannya, haram untuk kita untuk merampas hartanya, haram untuk kita untuk meneteskan darahnya. Kenapa? Karena dia muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, alhamdulillah segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya, dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, pada kesempatan khutbah kali ini insyaallah kita ingin mengingat kembali salah satu prinsip di antara prinsip-prinsip dasar aqidah Islam, aqidah Ahlus Sunnati wal Jamaah, khususnya berkaitan dengan nas atau teks Al-Qur'anul Karim dan juga sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan janji dan juga ancaman. Walaupun mungkin pada bahasan kesempatan Jumat kali ini berkaitan dengan bahasan ancamanlah mungkinnya akan lebih banyak. Maka berikut ulun ingin sebutkan perkataan Syekh Shalih Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan dalam kitab Usul Ahli Sunnati wal Jamaah, dan di dalam kitab ini beliau menyebutkan ada 9 prinsip dasar Islam, 9 prinsip dasar akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Dan yang kita akan sampaikan ini ada di nomor 3. Artinya ia adalah prinsip yang sangat penting setelah bahasan rukun iman dan setelah bahasan apa itu makna iman. Ini yang berikutnya. Kata beliau rahimahullah ta'ala, wa min usuli ahli sunnati wal jamaah annahum la yukaffiruna ahadan minal muslimin
illa idza irtakaba naqidan min nawaqidil Islam. Dan di antara prinsip dasar akidah Islam, akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah, kata beliau, bahwasanya kita kaum muslimin, kita semua yang mengaku bagian dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak mengkafirkan seorang pun di kalangan kaum muslimin, siapapun dia orangnya, selama dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Haram untuk kita untuk menjatuhkan kehormatannya, haram untuk kita untuk merampas hartanya, haram untuk kita untuk meneteskan darahnya. Kenapa? Karena dia muslim. Maka ini bagian yang pertama dari prinsip ini, bahwasanya kita tidak mengkafirkan seorang pun di kalangan kaum muslimin kecuali jika dia melakukan salah satu pembatal di antara pembatal-pembatal keislaman. Contohnya adalah misalnya syirik. Kita tidak mengkafirkan siapapun di kalangan kaum muslimin kecuali dia melakukan salah satu pembatal di antara pembatal-pembatal keislaman. Contoh adalah dia melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi apakah kemudian ketika kita mendapatkan seorang mengatakan kata-kata kesyirikan, kita mendapatkan seorang melakukan perbuatan kesyirikan, langsung kemudian kita katakan, hei kamu kafir, kamu keluar dari Islam? Tidak. Maka sebelum ulun melanjutkan berkaitan dengan penyebutan beberapa dalil, pahami dahulu dua perkara. Yang pertama, al-hukmu 'alal qawli wal 'amal. Yang kedua, al-hukmu 'alal qawli wal 'amal al-muayyan. Bedakan menghukumi satu perkataan dan perbuatan dan itu secara umum, dan bedakan dengan menghukumi satu perkataan dan perbuatan dan dia adalah perkara yang khusus. Kita sedang berhadapan dengan individunya, kita sedang berhadapan dengan orang yang mengatakan kekufurannya, orang yang melakukan perbuatan kufurnya. Tolong ini dibedakan dulu. Contoh yang pertama misalnya, ulun mengatakan orang yang mengatakan ada nabi setelah Nabi Muhammad kafir, umum. Orang yang mengatakan Nabi Muhammad SAW tahu perkara gaib, kafir, umum. Tapi jika saya bertemu dengan orangnya, saya berhadapan dengan orangnya, dia mengatakan kata-kata kekufuran, dia melakukan perbuatan kekufuran, apakah saya langsung katakan, hei kamu kafir, kamu keluar dari Islam? No, ini hukumnya berbeda. Anda sedang berhadapan dengan orangnya, Anda harus menegakkan hujjah dulu kepadanya. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, sekalipun misalnya ada orang yang mengatakan kata-kata kekufuran seperti yang tadi, atau melakukan perbuatan kekufuran seperti kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang sedang kita bahas ini adalah al-muayyan, kita ketemu sama orangnya di hadapan kita, maka penuhi dulu 4 persyaratan berikut ini hingga kemudian dia bisa kita keluarkan dari Islam. Karena at-takfir, pengkafiran ini hukum Allah, maka kita harus mengikuti metode Allah Subhanahu wa taala bagaimana melakukannya, tidak serampangan. Syarat yang pertama, ayyakuna balighan aqilan. Orang yang mengatakan kata-kata kekufuran ini, orang yang melakukan perbuatan kekufuran ini, yang seharusnya mengeluarkan dia dari Islam, dia harus berakal, dia harus baligh. Kalau misalnya yang mengatakannya anak kecil belum baligh, kalau misalnya mengatakannya adalah orang gila, nggak berakal, nggak kita bahas. Lawang anak kecil kok yang ngomong, nggak kita bahas. Orang gila yang ngomong. Kata Nabi Muhammad SAW, rufi al-qalamu an thalatha, anin naimi hatta yastayqidh. Diangkat pena dari 3 orang, artinya tidak dicatat sebagai sebuah kesalahan. Dari 3 orang, dari orang yang tidur sampai dia bangun, dari anak kecil sampai dia baligh, dari orang gila sampai dia waras.
Maka jika ada orang yang mengatakan kata-kata kekufuran, melakukan perbuatan kekufuran, kita sedang berhadapan dengannya, tegakkan ini dulu, saksikan dulu. Orangnya, orang gila. Gak kita bahas, orang gila kok. Tak taunya yang ngomong bahwasanya ada nabi setelah Nabi Muhammad tahu perkara gaib. Anak kecil, gak kita urus. Kenapa? Dia tidak memenuhi persyaratan. Yang kedua, ayasra minhul qawlu wal fi'l an ikhtiyar. Munculnya perkataan itu dari dia, munculnya perbuatan itu dari dia. Perkataan dan perbuatan kekufuran yang seharusnya mengeluarkan dari Islam betul-betul karena pilihan dia, tidak di bawah tekanan. Dia tidak terpaksa mengatakannya, dia tidak terpaksa melakukannya. Karena kata Nabi Muhammad SAW, Inna Allah tajawaza li an ummati al-khata' wan nisyan wa masukrihu alaih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni untuk umatku apabila mereka melakukan kesalahan. Mereka melakukan kesalahan kemudian karena lupa, mereka melakukan kesalahan karena terpaksa. Seperti Ammar bin Yasir. Dia mengatakan kata-kata kekufuran tapi pedang sudah di lehernya. Apakah kamu masih beriman kepada Tuhan-Tuhan kita yang lalu? Berhala-berhala kita yang kita sembah yang lalu? Maka dia mengatakan iya, karena bapaknya sudah mati di hadapannya, ibunya sudah mati di hadapannya. Dan dia mengatakan iya, tapi di bawah tekanan, terpaksa. Maka kalau misalnya ada orang mengatakan kata-kata kekufuran, melakukan perbuatan kekufuran, tapi tak taunya perkataan itu dan perbuatan itu dia katakan dan dia lakukan di bawah sebuah tekanan, terpaksa dia melakukannya, dimaafkan. Ini juga sebagai jawaban untuk setiap orang yang masih saja menuduh dakwah ini mudah mengkafirkan orang. Perhatikan yang saya sebutkan, ada detail. Bukti bahwasanya kita sangat berhati-hati dalam mengeluarkan kaum muslimin dari Islam. Kita sangat berhati-hati. Jelas di hadapan kita orang mengatakan kekufuran, jelas di hadapan kita orang melakukan perbuatan kekufuran, sujud ke kuburan dia. Apakah kita langsung katakan, Anda musyrik, Anda keluar dari Islam, Anda kafir? Enggak tuh. Kenapa? Ada detail. Yang ketiga, iqamatul hujjah. Dan ini yang jarang terpenuhi. Apa itu? Sudah ditegakkannya hujjah ke orang tersebut. Ingat, yang sedang ulun bahasnya adalah hukum berkaitan dengan individu, bukan perkataan secara umum. Iqamatul hujjah. Sudah ditegakkan hujjah padanya, sudah dinasihati, sudah diingatkan, sudah disebutkan firman Allahnya, sudah disebutkan sabda Nabi Muhammadnya akan bahwasanya, Pak, perkataan Bapak ini perkataan kufur, Pak. Pak, perbuatan Bapak ini perbuatan kufur. Ini bisa mengeluarkan Bapak dari Islam. Bapak tahu nggak? Oh, nggak tahu. Saya cuma ikut. Wah, nggak tahu. Ya dari dulu saya kayak gini perbuatannya. Oh, gini Pak. Allah berfirman, Nabi Muhammad bersabda, kasih tahu dulu. Tidak sedikit orang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala atau mengatakan perkataan kekufuran yang seharusnya mengeluarkan dia dari Islam, dia bodoh. Dia nggak tahu itu salah. Dan kita belum menegakkan hujjah langsung mengeluarkan dia, kafir kamu Mas, keluar kamu dari Islam. No. Tegakkan hujjah. Itulah kenapa semua kita harus berilmu, harus menuntut ilmu, karena dakwah itu dengan ilmu. Ini agama ilmu, ini agama wahyu, nggak bisa serampangan. Dalil untuk poin yang ini kurang lebih seperti dalil yang nomor 2. Ya, karena terkadang orang melakukan kesalahannya karena dia bodoh, dia nggak tahu, belum sampai kepadanya ilmu, atau mungkin sebagai penguat firman Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Isra 15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula." Dan tidaklah kami, kata Allah Subhanahu wa taala, mengazab hamba-hamba kami hingga kami mengutus kepadanya seorang rasul. Artinya apa? Sudah sampai kepada orang tersebut risalah, sampai kepada orang tersebut firman Allah yang benar dan dipahamkan secara benar, sampai kepada orang tersebut sabda Nabi Muhammad yang sahih dan dipahamkan secara benar.
Karena ada orang yang sampai kepadanya Islam, sampai kepadanya firman dan sabda, tapi difahamkan secara salah. Harus benar dulu. Allah tidak mengazab sampai datang kepada seorang risalah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya untuk ayat ini, jika ada di belahan bumi tertentu orang belum sampai kepadanya risalah Allah, belum sampai kepadanya firman Allah, belum sampai kepadanya sabda Nabi Muhammad dengan pemahaman yang benar, dia akan diampuni. Karena Allah tidak mengazab orang kalau belum sampai kepadanya risalah Allah Subhanahu wa taala, firman Allah dan sabda Nabi Muhammad, dan dipahamkan secara benar. Bukan cuma disampaikan. Semua kita harus tahu ketika menyampaikan dan berdakwah, orang itu harus sampai faham. Bukan cuma Allah berfirman, Nabi Muhammad bersabda, wassalamualaikum. Enggak. Gini Pak, Allah berfirman, bla bla bla. Bapak mengerti? Belum, saya ulang Pak. Allah berfirman, gini memahaminya. Nabi Muhammad bersabda, gini memahaminya. Faham Pak? Faham. Baru berlaku padanya. Karena bukan cuma menyampaikan, tapi harus orang itu faham yang kita sampaikan. Bahwasanya perkataan dia, perbuatan dia adalah bisa mengeluarkan dia dari Islam. Yang terakhir, alla yakuna muta'awilan. Dia, orang yang mengatakan kekufuran, yang melakukan perbuatan kekufuran, berhadapan kita dengannya, muayyan, jelas, individu. Dia bukan orang yang muta'awil, bukan orang yang salah faham, bukan orang yang salah tafsir akan firman Allah dan juga sabda Nabi Muhammad SAW. Karena terkadang ada orang salah faham. Suatu ketika, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu sujud di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Muhammad SAW, malaka ya Mu'adz, hai Mu'adz, ada apa kamu ini? Bangun. Tak taunya Mu'adz menjawab, wahai Rasul, ketika engkau mengutusku untuk berdakwah ke Syam, aku dapati di Syam, ketika orang itu ingin menghormati orang lain, dia sujud di hadapannya, aku menghormatimu. Aku sujud kepadamu, itu karena penghormatan. No, berdiri. Apakah Nabi Muhammad langsung kafirkan Mu'adz? Kafir kamu Mu'adz sujud sama saya? No. Kata Nabi Muhammad SAW, "Lau kuntu amiran ahadan ayyasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kalau saja hai Mu'adz, aku ini boleh menyuruh seseorang untuk sujud pada orang lain, sungguh aku akan perintahkan para istri sujud pada suaminya. Tapi nggak boleh. Ya, Nabi Muhammad tidak kafirkan langsung Mu'adz pada perbuatannya, perbuatan kufur. Atau perkataan seorang budak wanita mengatakan bahwasanya kita memiliki seorang nabi yang tahu masa depan. Kufur. Nabi Muhammad yang besok aja Nabi Muhammad nggak tahu. Perempuan budak ini salah faham akan sabda-sabda Nabi Muhammad tentang tanda-tanda akhir zaman, bla bla bla. Dia mengira Nabi Muhammad tahu. No, itu semua wahyu. Tapi apakah Nabi Muhammad SAW langsung kafirkan budaknya? Kafir kamu, saya nggak tahu yang gaib saya. No. Nabi Muhammad ingatkan semuanya adalah wahyu. Yang terjadi besok saja Nabi Muhammad tidak tahu. Makanya beliau tetap pergi ke Taif dan dilempari batu. Makanya beliau tetap pergi perang Uhud dan patah giginya. Sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan. Ini poin pertama. Bahwasanya kita tidak mengkafirkan kaum muslimin kecuali dia melakukan salah satu pembatal di antara pembatal-pembatal keislaman. Itu pun harus ada detail 4 yang tadi. Gak gampang. 2. Wa amma ma kana minal kaba'ir allati hiya duna syirk walam yadul dalilun ala kufri murtakibiha katarki salati takasulan fa innahum la yuhakkimuna atau la yahkumuna ala murtakibiha ay al-kaba'ir bil kufri wa innama yahkumuna aw yuhakkimuna alaihi bil fisqi wa naqsil iman. Bagian yang kedua dari prinsip ini, kata beliau, sedangkan dosa-dosa yang levelnya di bawah syirik, karena yang pertama tadi contohnya syirik. Sedangkan dosa-dosa yang levelnya di bawah syirik dan tidak ada dalil, baik itu dari firman Allah atau sabda Nabi Muhammad SAW yang menyebutkan akan kafirnya pelakunya,
seperti orang yang meninggalkan salat karena malas. Itu ada dalilnya. Itu pun perlu detail. Ulun-ulang. Sedangkan dosa-dosa besar yang levelnya di bawah syirik, apapun itu, dan tidak ada dalil yang menyebutkan akan kafirnya pelaku dosa besar tersebut. Contoh, kafirnya orang yang meninggalkan sholat karena malas. Ini pun perlu detail. Ketika Anda berhadapan dengan seseorang dan dia meninggalkan sholat, dan kemudian Anda tahu atau Anda tanya dia meninggalkannya karena malas, Anda telusuri tatonya dia masih meyakini akan kewajibannya. Ada bahasan, nggak main kita kafirin. Padahal betul-betul ada dalil. Padahal betul-betul ada dalil. Orang yang meninggalkan sholat malas, karena malas, kafir, keluar dari Islam. Tapi ketika kita berhadapan dengan orang tersebut, 4 syarat pertama tadi berlaku, dan yang kedua, perdebatan para ulama tentangnya luar biasa panjang. Bukti bahwasanya enggak gampangan, tidak mudah kita mengeluarkan seorang muslim dari Islam. Banyak detailnya dulu. Karena para ulama menyebutkan, orang ketika meyakini akan kewajiban salat, walaupun dia mungkin meninggalkannya, entah karena alasan malas atau yang lainnya, maka dia tidak keluar dari Islam. Detail, bahasan demi bahasan, yang menunjukkan akan sangat berhati-hatinya kita dalam mengkafirkan kaum muslimin. Maka mereka menghukumi orang tersebut bukan orang kafir, karena perkaranya di bawah kesyirikan, karena tidak ada dalil yang menyebutkan pelakunya adalah orang yang kafir. Untuk dosa-dosa yang lainnya selain bahasan khusus tentang salat, maka orang ini hukumnya menurut kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena mungkin kita juga orangnya, kita mungkin pelakunya, kita ingin berbuat adil, maka dia adalah mukmin naqisul iman. Itulah hukum dia di dunia. Dia mukmin tapi imannya turun, dia mukmin tapi imannya kurang, dia mukmin tapi imannya lemah, dia orang fasik sedang keluar dari rel, tapi tidak keluar dari Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni untuk dipersekutukan dengannya. Artinya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Maksudnya adalah orang yang sampai mati dan dia belum bertaubat. Tapi kalau orang pernah melakukan kesyirikan dan sebelum dia meninggal sempat bertobat, Allah Maha Pengampun. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni dosa-dosa yang levelnya di bawah syirik apapun itu bagi orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Ini dalilnya sangat kuat, An-Nisa 48. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, jika orang tersebut sampai mati dia masih dengan dosa besarnya, karena kita tidak tahu kapan kematian datang, karena dia tidak tahu kapan kematian datang, dan dia lanjut dengan maksiatnya, dia lanjut dengan dosa besarnya, tidak mengekalkan dia di api neraka Allah Subhanahu wa taala, karena dosanya bukan syirik. Dalilnya sama kurang lebih dengan yang tadi, An-Nisa 48. Tapi ingat jamaah sekalian rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala itu selain Maha Pengampun, Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Orang yang sampai meninggalnya masih dengan dosa besarnya, apapun itu bentuknya, tapi levelnya masih bawa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, satu, sangat mungkin diampuni Allah karena Allah Maha Pengampun, sangat mungkin Allah azab karena Allah adil. Kenapa ada hari kiamat? Kenapa ditegakkan hari kiamat? Karena begitu banyak orang yang zalim di dunia ini belum mendapatkan balasan kezalimannya. Karena begitu banyak orang baik di dunia ini belum mendapatkan pahala kebaikannya ketika dunia. Makanya ditegakkan hari kiamat. Ada hari perhitungan dan pembalasan. Ada surga dan neraka. Kenapa? Di dunia belum dapat. Jadi ini ditanamkan di benak masing-masing. Allah memang Maha Pengampun, tapi Allah juga adil. Bersalah kita, berdosa kita, Allah bisa mengazab kita, dan azab Allah sangat pedih. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril mu'minin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alladzi haraba al-batil wa ayyada al-haq wa tamasa ar-radha'il wa ahya al-fada'il wa tammama makarim al-akhlaq wa hadan nasa ila siratin mustaqim siratal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Dan bagian yang terakhir kata beliau hafizallahu taala, wa madhhabu ahli sunnati wal jamaah fi dzalika wastun bainal khawarij alladzina yukaffiruna murtakibal kabirah wa in kana duna syirki wa bainal murji'ati alladzina yaquluna huwa mu'minun kamilul iman wa yaquluna kama la yadurru ma'al imani ma'siyah fama yanfa'u ma'al kufri ta'ah. Bagian yang terakhir, poin yang keempat. 2 dan 3 sebelum khutbah tadi ulun gabung. Kata beliau, dan prinsip dasar akidah Islam, akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah dalam menyikapi para pelaku dosa besar yang kita sebutkan sebelumnya tadi. Mereka wastun, memiliki sikap pertengahan, tidak berlebihan, tidak mengurangi, tidak melampaui batas, tidak juga menistakan. Sikap pertengahan di antara siapa? Di antara orang-orang Al-Khawarij dan orang-orang Murji'ah. Di mana orang-orang Khawarij mereka mengkafirkan pelaku dosa besar walaupun bukan syirik. Bagi orang-orang Khawarij, satu kali seorang muslim itu melakukan dosa besar, bagi mereka keluar dari Islam, kekal di api neraka. Siapa yang bisa selamat dari itu? Semua kita berdosa, bahkan mungkin yang ngomong berdosa. Yang mengkafirkan tadi juga pastinya akan punya dosa besar. Dan kalau Anda ingin tahu kenapa kemudian mereka mudah sekali ngebom sana sini, karena kaum muslimin saja mereka sikapi dengan sikap seperti ini. Satu kali seorang muslim melakukan satu dosa besar, kafir, keluar dari Islam. Karena iman itu kata mereka harus ada full atau tidak ada sama sekali. Nggak ada itu iman naik turun, full atau nggak ada sama sekali. Maka ketika seorang melakukan satu kali dosa besar, keluar dari Islam, kekal di api neraka. Muslim mereka begitukan. Gimana orang kafirnya? Bunuh. Muslim saja mereka begitukan, apalagi orang kafirnya matiin. Khawarij ada di ISIS prakteknya. Ya. Saya pernah nonton satu berita bagaimana pelaku bom Bali itu ketika diwawancarai motifnya. Apa kata dia? Saya tidak bisa sampaikan, ini berkaitan dengan prinsip. Ini prinsipnya. Kaum muslimin saja Anda begitu kan? Bagi Anda seorang muslim melakukan satu dosa besar, Anda keluarkan dari Islam, Anda katakan dia kekal di api neraka, apalagi orang kafirnya, bom. Yang kedua, dan mereka memiliki sikap pertengahan daripada dibandingkan Khawarij yang terlalu berlebihan atau Murji'ah. Di mana mereka mengatakan bahwasanya pelaku dosa besar imannya sempurna. Tidak seperti prinsip kita tadi, dia mukmin naqisul iman, dia mukmin tapi imannya lagi turun, lagi kurang. Orang-orang Murji'ah mengatakan yang namanya pelaku dosa besar imannya sempurna. Karena bagi mereka iman itu cukup keyakinan di hati, maksimal dilafalkan dengan lisan, nggak perlu praktek. Bagi mereka orang yang saleh dan tidak sama. Bagi mereka orang yang muslim dan kafir pun sama. Makanya perkataan mereka yang paling dahsyat penyimpangannya disebutkan di sini oleh Syekh dalam bagian terakhir. Kata mereka, sebagaimana tidak bermanfaatnya ketaatan dari orang yang kafir, maka seorang muslim bermaksiat juga nggak apa-apa. Repot kalau punya prinsip seperti ini.
Akhirnya semua kaum muslimin bermaksiat sana sini. Kenapa? Gak apa-apa, kita kan beriman. Gak apa-apa kita bermaksiat. Orang kafir kalau sholat kan percuma. Orang kafir kan zakat percuma. Kenapa? Karena dia kafir. Kita beriman, maksiat gak apa-apa. Waduh. Subhanallah. Sesama muslim saja tidak bisa kita samakan imannya. Bagaimana Anda menyamakan orang yang taat beragama dan tidak? Bagaimana Anda menyamakan orang yang beriman, muslim, mukmin dengan orang kafir? Sesama muslim tidak bisa Anda samakan. Apalagi muslim dan kafir. Inilah prinsip. Makanya ketika seorang itu prinsipnya bagus, prinsipnya lurus, mudah dia kemudian menyikapi. Dia bisa bedakan ini perkataan untuk umum, dia bisa bedakan ini untuk yang khusus. Dia akan penuhi dulu persyaratannya, baru kemudian dia praktekkan apa yang dia pelajari. Bukan serampangan. Inilah prinsip dasar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah berkaitan dengan para pelaku dosa besar dan sikap pertahanannya mereka dalam nas Al-Quran, entah itu janji dan ancaman, walaupun sekarang lebih fokus kepada ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf, ulun mohon maaf. Allah maqsim lana min khasyatika ma ta'ulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا الله بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقم الصلاة